Halo semuanya, kenalin aku Fajar. Jadi di video ini aku bakal ngebahas, bukan aku, tapi kita bakal ngebahas mengenai jurusan ilmu pemerintahan. Ya, jadi di sini aku nggak sendiri, aku ditemenin sama temanku Vicky. Kita bakal ngebahas tuntas ilmu pemerintahan. Ya, jadi teman-teman boleh simak video ini sampai selesai ya. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan utamanya. Halo teman-teman, nama aku Vicky Ramdhani, aku dari Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019 Universitas Padjadjaran. Oke, jadi kita mau ngapain hari ini? Kita mau ngobrol-ngobrol sih perihal Universitas Padjadjaran dan juga khususnya ke ilmu pemerintahan nih, Jar. Oke, jadi di sini ceritanya aku moderatornya, ini pembicaranya gitu. Ya. Oke, cerita dikit dong, Vic. Jadi gimana sih bisa keterima di ilmu pemerintahan Unpad gitu? Oke, sebelumnya teman-teman, kalau aku masuknya bareng Kai sama Fajar ya. Kebetulan kita satu sekolah. Dan kita pun jalurnya sama SNMPTN nih teman-teman, kayak gitu. Kalau ceritanya masuk ya memang dari awal sih aku pun memang pengen ke ilmu pemerintahan. Kebetulan juga ada cutting aku juga yang ke situ, jadi aku konsultasi ke dia gitu. Dan kalau dilihat di video yang SNM itu yang yang tips SNM itu sama saya juga gitu, juga sama Aman Fajar gitu. Sering ngobrol, memperhitungkan nilai, sertifikat dan lain sebagainya. Jadi emang ceritanya tuh waktu SNM kita satu angkatan tuh emang saling sharing gitu ya. Betul. Jadi nggak ada yang double pilihan jurusannya, betul. Terus ngeliat peluang juga, lihat alumni, lihat nilai. Pokoknya kayak gitu lah ya. Betul. Lengkapnya bisa dicek videonya. Betul, cek ya. Okay. Jangan lupa tonton. Oke, jadi Vicky ini keterima lewat jalur SNMPTN ya, Vicky. Nah, kalau misalkan ditanya susah atau enggak gitu masuk ke ilmu pemerintahan Unpad, atau susah-susah gampang gitu? Oke, kalau ditanya susah enggaknya sih tentunya susah ya. Soalnya dari seluruh Indonesia SNM itu cuma ada 25 orang. Sedangkan yang kuotanya, sedangkan yang di daftar tuh sekitar 700-an. Oh, banyak juga ya. Ya. Dan kalau untuk SBM itu pun kalau nggak salah rata-rata itu tahun kita tuh 595 rata-rata yang paling rendah. 600-an lah ya. 600-an. Paling rendah tuh 590-an. Ya. Berarti ilmu pemerintahan ini bisa disebut lumayan ketat lah ya. Bisa disebut. Berarti bisa disebut sulit lah ya. Oke, bisa disebut. Tapi jangan khawatir gitu. Tenang aja, santuy. Oke, next pertanyaan berikutnya ya. Ya, jadi gini nih, Pik, orang tuh masih bingung ilmu pemerintahan itu kalau misalkan secara umum tuh definisinya kayak gimana gitu. Mungkin biar bisa ngasih gambaran juga ke teman-teman. Oke, teman-teman, jadi ini definisi menurut aku ya berdasarkan mungkin penjelasan dari beberapa dosen juga yang pemerintahan itu apa. Jadi ilmu pemerintahan ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai hubungan antara yang pemerintah dan yang diperintah. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, di pemerintahan sendiri aja banyak banget bidang-bidangnya tuh. Ya. Kayak bidang hukum, bidang ekonomi dan lain sebagainya. Bahkan pertanian juga. Pertanian pun ada. Ya. Nah, disitulah prodi ilmu pemerintahan terbentuk. Dia untuk bisa membentuk suatu suatu agen-agen baru gitu kan, yang bisa masuk ke segala bidang dan kompeten di segala bidang kayak gitu. Berarti intinya ilmu pemerintahan itu bisa mencakup semuanya. Betul. Dan sangat dibutuhkan lah itu. Betul. Karena kan suatu negara memerlukan pemerintahan. Gak mungkin kan kalau nggak ada pemerintahan. Betul. Oke. Benar-benar. Nah, itu kan definisi ilmu pemerintahan secara umum ya, Pi. Nah, kalau misalkan secara khususnya nih, kalau di Unpad definisi ilmu pemerintahannya itu hampir sama kayak secara umum atau beda gitu? Oke. Nah, kalau di Unpad sendiri tuh sebenarnya sama. Nah, ditambah lagi kan di IP ini banyak matkul-matkul yang istilahnya ngambil dari fakultas lain juga. Contohnya ada matkul yang dari FH di hukum, ada dari ekonomi juga, ada dari komunikasi, ada dari psikologi juga, filsafat juga. Nah, saking luasnya gitu di Unpad, saking kompleksnya. Dan juga di Unpad ini ada kelebihannya, yaitu dosen-dosennya teman-teman, dia banyak banget yang udah kompeten gitu, dan udah profesor juga. Nah, itu kelebihannya. Oh, jadi kita diajar sama orang yang udah berkompeten banget lah di bidangnya gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu tadi kita udah Vicky udah ngejelasin mengenai secara umumnya sama secara khususnya di Unpad. Nah, selanjutnya nih, Pik, kan kalau di jurusan orang itu nanti di semester 5 tuh ya ada peminatan gitu. Nah, kalau di IP Unpad sendiri kira-kira gimana nih? Ada peminatan juga atau enggak? Oke. Nah, karena kan aku jawab dulu ya, kita online tuh pastinya matkul berubah-ubah. Nah, aku pun belum tahu nih nanti di semester 5 akan gimana, tapi yang aku lihat ini ada peminatnya, Jar. Nah, peminatnya tuh ada yang masuk ke perpajakan, jadi ya ke perpajakan, dan juga ada ke bagian hukum. Kayak gitu.
Tapi kalau untuk matkul lebih jelasnya aku kurang tahu, saya belum konsultasi juga. Iya, berarti tetap ada gitu. Ada pemilihannya di semester 5. Betul. Berarti kurang lebih hampir semua jurusan gitu di univ mana juga ya. Di Unpad juga semester 5 gitu rata-rata. Cuman yang ditawarkannya beda-beda gitu, matkulnya apa gitu. Oh iya. Jadi gitu teman-teman ya, ada peminatan di semester 5. Oke, kita lanjut nih. Nah, Pik, kalau misalkan di ilmu pemerintah sendiri nih, di semester awal tuh kita bakal belajar apa aja nih kira-kira? Oke. Sebenarnya sama ya, kalau di semester awal tuh sama 1 Unpad tuh ada istilahnya TPB. TPB itu ada banyaknya apa ya? Tahap pembelajaran bersama. Nah ya, TPB ini. Kalau pelajar pun sama gitu, kita macam-macam. Kemarin lupa ngejelasin. Iya. Nah, tapi untuk di ilmu pemerintahan sendiri di semester 1 ini ada satu matkul yang aku anggap paling menyenangkan dan unik nih teman-teman, yaitu adalah PTP. PTP itu praktikum talenta pemerintahan. Nah, jadi semester 1 ini kita udah langsung praktikum nih ke dunia pemerintahan teman-teman. Walaupun jatuhnya masih observasi. Dan di situ kita waktu zaman aku ke Garut. Kunjungan ke Garut. Di Garut tuh kan kita mengunjungi komplek apa namanya ya? Komplek pemerintahan gitu. Ada yang bagian ke DPRD, Bapenda, dan lain sebagainya. Itu yang paling seru nih semester 1. Nah, kalau misalkan udah itu kan semester 1 kurang lebih secara keseluruhan kita masih TPB lah ya. Nah, kalau di semester 2 nih bisa sebutin nggak contoh mata kuliahnya apa gitu? Oke, di semester 2 tuh udah masuk ke teori-teori nih teman-teman. Teori-teori politik kan salah satunya. Dan semester 2 apa lagi ya? Aku lupa. Saking nilainya gede gitu. Pokoknya kalau udah ke semester 2 tuh udah masuk ke mulai teori-teori dan udah menjurus ke apa namanya? Ilmu pemerintahan sendiri. Kayak belajar dasar-dasar ilmu pemerintahan, teori komunikasi kayak gitu. Oke. Susah nggak? Lumayan. Ya, jadi kita udah tahu lah beberapa gambaran gitu ilmu pemerintahan Unpad. Nah, jadi orang mau nanya nih Pik sekarang. Kalau misalkan di IP Unpad sendiri daya tampungnya itu berapa gitu? Secara total ya, dari SNM, SBM sampai Mandiri. Ya. Nah, jadi teman-teman di IP ini tadi aku udah nyinggung sedikit daya tampungnya waktu angkatan aku ya. Yang aku ingat tuh pertama SNM 25 orang. SBM itu sekitar 60 atau 70. Nah, 20-25 lagi itu dari ujian mandiri. Nah, jadi teman-teman di SBM ini kalian jangan takut ya, kuota untuk IP banyak kok. Lumayan banyak ya. Lumayan banyak, santai aja. Dan untuk sekarang, untuk tahun yang terbaru nih aku dapat info juga. Nah, itu ada sedikit penurunan kuota. Ada penurunan? Ada penurunan kuota. Jadi waktu dulu tuh total di aku tuh 110 ya. 110. Salah satu yang terbanyak. Nah, untuk sekarang tuh diturunkan jadi sekitar 80-an. Oh, jadi 80-an aja sekarang. 80-an. Tambah ketat dong ya. Nah, lumayan makin ketat ya makanya. Harus tambah berjuang dong. Betul. Nah, berarti nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Kalau misalkan mau tetap masuk aja. Giat belajar ya, semangat. Oke ya, jadi untuk kuota sendiri beda-beda ya tiap tahun. Bisa jadi tahun depan naik, bisa jadi turun lagi. Betul. Oke. Sekarang kita lanjut nih. Kan tadi udah sedikit disinggung nih di semester 1 ada kunjungan. Betul. Nah, berarti di ilmu pemerintahan sendiri nggak selalu teori dong, nggak selalu di kelas gitu. Iya. Nah, selain kunjungan ke pemerintahan lain, ada nggak yang lainnya gitu? Oke. Nah, jadi teman-teman selain di semester 1, biasanya semester ganjil ya kita akan melakukan kunjungan-kunjungan. Itu tuh yang langsung program dari Prodi. Nah, untuk tahun kata semester 1 tuh ke Garut ya aku ya. Dan semester 3 itu harusnya kita ke Kemendagri teman-teman, ke Kemendagri pusat yang di Sukabumi. Di Jakarta. Nah, itu harusnya cuma karena COVID jadi kita itu di skip lah istilahnya. Nah, untuk semester 7 biasanya itu banyak udah mulai KKN kunjungan masing-masing kelompok kayak gitu. Berarti nanti juga ada magang. Ada magang bro. Nah, magang tuh biasa di semester 5 teman-teman. Oh, semester 5. Dan tapi teman-teman aku juga banyak yang melakukan magang semester 3. Ada yang ke MA, Mahkamah Agung, DPRD, kota setempatnya dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, jadi kalau misalkan buat pembelajaran nggak selalu di kelas lah ya. Betul. Ada kunjungan juga biar ya istilahnya mah zaman sekarang mah kalau teori doang nggak cukup gitu. Teori tanpa aksi nggak ada artinya. Tulisnya kuat ya. Oke, next nih. Ini pertanyaan yang biasanya ditanyain sama maba-maba calon jurusan ilmu pemerintahan nih, Pik. Jadi orang udah nanya nih, Pik, ke calon-calon maba, bedanya ilmu pemerintahan sama ilmu politik itu apa sih? Orangnya juga sebenarnya masih kurang ngerti lah. Karena orang kan di saintek gitu, nggak kurang tahu di sosum. Kayak bisa jelasin mungkin. Oke teman-teman, jadi ini menurut apa aku juga perspektif aku dari penyampaian aku ya, dan ini pun aku sering tanyakan nih di semester awal ke dosen-dosen, Pak, apa sih perbedaan ilmu politik sama ilmu pemerintahan? Jadi intinya itu ilmu pemerintah ini bagian dari ilmu politik, cuman
diperluas lagi subvariabelnya kayak gitu. Jadi apa ya, di ilmu politik itu menjelaskan tentang politik, bagaimana cara meraih kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, ilmu politik ini melahirkanlah ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan ini yang skalanya variabel lebih luas. Jadi di ilmu pemerintahan itu menjelaskan membahas tentang hukum, komunikasi dan lain sebagainya. Cuma di ilmu politik enggak gitu. Oh, berarti bisa disebut kalau ilmu pemerintahan itu apa ya namanya? Perkembangan dari ilmu politik. Bisa jadi gitu. Ya, singkatnya kayak gitu. Ya. Tapi teman-teman gak usah terlalu pusing mikirin gitu, santai gitu. aja, jalan aja. Ya. Tahu nyatanya juga ilmu politik sama pemerintah tuh berdampingan bareng gitu. Ya, jadi satu sama lain juga ada berkaitan lah ya. Betul. Jadi jangan khawatir mau masuk ilmu politik atau ilmu pemerintahan, sama-sama bagus gitu. Bagus. Oke, jadi itu ya untuk perbedaan ilmu pemerintahan dan ilmu politik. Sekarang pertanyaan berikutnya nih, umum banget ditanyain sama calon maba. Kayak kemarin kan, di jurusan orang juga kayak gitu. Nih, prospek kerja dari ilmu pemerintahan sendiri itu gimana? Oke, teman-teman. Prospek kerja ya. Ya. Paling umumnya nih, yang paling terbesit dalam pikiran orang tua dan anak-anak. Prospek pekerjaan ilmu pemerintahan adalah PNS. Bener teman-teman. Jadi kalau IP itu memang lebih banyaknya kating-kating aku juga ke PNS dan formasi lebih banyak teman-teman kayak gitu. Cuman ada beberapa prospek-prospek juga yang lainnya seperti jadi peneliti atau bahkan jadi dosen, jadi guru pun bisa. Dan juga jadi yang paling tertarik nih buat aku ya, kenapa aku masuk IP pengen jadi birokrat. Oh, pengen jadi birokrat. Iya, birokrat. Jadi jangan terlalu berpatokan gitu. Dari IPT jadi PNS doang. Enggak gitu kan ya. Luas mau sampai. Ada fakta menarik nih. Apa nih? Bagi teman-teman yang bercita-cita jadi camat. Nah, itu tuh ada peraturan baru ya. Bagaimana? Jadi, pengen syarat jadi camat itu yang pertama harus lulusan ilmu pemerintahan. Wajib sekarang. Wajib. Gitu. Iya. Itu menarik banget sih. Karena aku juga baru tahu ternyata sekarang ya, emang ini baru kali ya, ini peraturan baru. Ya. Jadi teman-teman yang pengen jadi camat wajib dari lulusan IP. Nah, itu pun aku baca di website yang dikatakan Bapak Cahyo Kumulo sendiri. Gitu. Oke, jadi itu aja mungkin teman-teman video kali ini ya. Thank you banget Vicky udah mau sharing sama teman-teman, sama orang juga gitu kan. Ya, pokoknya jangan ragu gitu ya kalau mau masuk ilmu pemerintahan Unpad. Mau di mana juga boleh selain di Unpad kan ya. Iya. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen nanya lebih lanjut nih, karena kan kita terbatas durasi di video ini, boleh tanya-tanya ke Vicky, follow di Instagram di mana, Vicky? Di sini ya. Nanti ditulisin lah ya. Boleh DM. Boleh banget dong ya. Ya mungkin Vicky ada ini nggak closing statement gitu, biar kayak webinar kan bisa gitu, closing statement. Oke, mungkin terakhir dari aku. Ya. Yang pertama tentunya semangat buat teman-teman nih, bagi teman-teman yang sekarang mungkin lagi berjuang di SNM. Nah, itu pertahankan dan manfaatkan kesempatan itu ya Jar ya. Banyak-banyak berdoa. Betul, berdoa juga. Dan jangan lupa strategi dari Fajar. Nah, tonton ya. Nah, terus yang kedua, jangan lupa terus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mintalah impian teman-teman terwujud kayak gitu. Dan kalau dari aku sendiri ada satu quotes nih, jangan boleh ya. Boleh banget dong. Amanah tidak akan jatuh pada pundak yang salah. Jadi teman-teman nanti mau di kuliah dimanapun, itu adalah keputusan yang terbaik bagi teman-teman. Kayak gitu. Parah. Ya mungkin itu aja dari aku sama Vicky. Kenapa tadi kita pakai orang? Karena kita tuh asli Sukabumi gitu. Kita teman satu SMA juga. Ya pokoknya adalah teman satu perjuangan. Ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Thank you. Bye.